jual cuma puluhan juta, paling banter 200 juta, saya langsung minggu itu jual 2 miliar waktu itu. Orang lain pakai tenaga penjualan, orang sales 5, saya cuma 1. Orang lain pakai brosur properti gede-gede, kita cuma pakai flyer sepertiga itu. Cuma pakai itu, melawan akal sehat. Salesman-nya cuma 1, flyernya tipis gitu, bisa jual puluhan kali lipat ketimbang orang lain. Di sini saya makin percaya, di sini saya makin yakin kekuatan sedekah. Di luar memang akal sehat kita. Ya. Nah, begitu kita melakukan sesuatu yang ekstrim, akhirnya balasannya gimana? Ekstrim juga. Ya. Tapi pernah juga tuh, ya. Kita habis sedekah, jebret, ya. Tahu dikasihnya diganti sama Allah kayaknya turun gitu, ya. Turun gitu. Saya bilang, waduh ini kenapa nih, ya. Ya, kayaknya ada yang something wrong ini, ya, hitung-hitungannya. Nah, cuma percaya aja, itu DP. Itu apa? DP, ya, down payment, uang muka, DP beneran, bukan temannya Jupe, bukan, ya. Pasti ada lagi yang lebihnya. Kita berbuat buruk saja, dibalas nggak sama Allah? Dibalas nggak? Dibalas, apalagi kalau berbuat baik. Di tubuh kita ini, di tulang belakang kita ini ada nama itu sari rikadatu. Umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai sari rikadatu. Umat Islam menyebutnya sebagai asbuzanab. Orang sains menyebutnya sebagai reliks. Ya, ini tulang belakang kita itu. Dia tuh merekam semua kejadian. Tulang kecil ini tidak bisa dihancurkan. Menurut penelitian 3 profesor. Nanti boleh googling sendiri ya, namanya sari rikadatu. Ya. Dan ada 2 hadis Nabi mengatakan bahwa manusia berasal dari sini dan nanti dibangkitkan juga dari sini. Ya, itu hadis Bukhari. Artinya sahih insyaallah, ya. Nah, tulang yang kecil ini tugasnya ngapain? Dia merekam semua kejadian. Dan menariknya adalah apa? Dia juga memastikan semua balasan untuk kita di muka bumi ini. Oke? Makanya akhirat itu penyempurnaan balasan. Di dunia mah berbalas semua. Kita pukul orang, kita dibalas nggak? Nggak dia yang balas, mungkin kejadian lain, mungkin orang lain di tahun yang lain, bener nggak? Intinya kita mukul orang, nggak pada haknya pasti dibalas. Mungkin lewat orang lain, kejadian lain, tahun yang lain. Nah itu bagaimana yang itu tuh ya, microchip itu dia merekam semua dan memastikan balasannya untuk kita. Termasuk juga sedekah. Makanya kalau kita sedekah yang ekstrim, terutama mohon maaf ya, teman-teman yang punya masalah yang agak berat. Jodoh, keturunan, oke? Belum dikasih, oke? Kayaknya sholatnya udah ini, tapi belum juga ketemu jodohnya gitu ya. Atau mau kerja nggak bisa-bisa, kayaknya punya niat baik ya, lulusan juga ada, ijazah juga ada, tapi kerjaan nggak dapet, mau buka usaha nggak jadi ya, atau punya masalah hutang ya. Nah, sambil kita berikhtiar, coba sedekah yang ekstrim, itu pengalaman saya. Kakak kandung saya juga sama, 7 tahun nggak dikarunia anak, dia coba itu, bus dapat, ya. Karena nggak bisa, sesuatu yang sifatnya besar, kita pakai cara yang kecil-kecil, nggak bisa, nggak cocok, benar nggak? Sesuatu yang besar, sesuatu yang ekstrim, melakukan juga dengan ekstrim, kesungguh-sungguhan. Maksudnya itu. Ya. Kan gak baik Mas Epo berlebih-lebihan. Itu gak berlebih-lebihan. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi sholat sampai kakinya bengkak kok. Bener gak? Abu Bakar tuh sedekah 99% hartanya bahkan. Itu gak berlebihan. Itu namanya sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah saran saya teman-teman coba ya, sesekali coba sedekah yang ekstrim. Terutama yang punya impian-impian yang ekstrim, masalah-masalah yang ekstrim. Yakin kekuatan sedekah? Yakin gak ini? Boleh gak? Otak kanan, kita praktek lagi sedekah, boleh gak? Boleh? Tadi kan udah tuh. Nah ini otak kanan 2 kali, gak masalah tuh. Sholatnya berkali-kali kok ya. Salah satu guru saya sedekahnya 5 kali. Dia bilang sholat aja 5 kali, masa sedekah cuma sekali, dia bilang 5 kali dia sedekah. Ya. Nah boleh kita sedekah sama-sama di sini? 100% untuk dompet duafa, nggak masuk saya, nggak masuk siapapun ya. 100% untuk dompet duafa, 100% untuk sosial. Boleh? Boleh? Oke, silakan uangnya ditaruh ya. Panitia mana? Ya, silakan uang ditaruh di depan ini ya. Bagi mbak-mbak ya, ibu-ibu boleh taruh di depannya, boleh? Mas-mas, bapak-bapak boleh taruh di sini? Taruh aja di sini, nggak usah nunggu orangnya. Taruh aja di sini, di depan aja nggak apa-apa, ya. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone silakan, ya. Karpet jangan, punya masjid soalnya, ya. Silakan ditaruh. Mas Ipo gimana? Tenang aja, alhamdulillah sudah, tenang aja, ya. Coba sesekali kita coba ya, nggak usah pakai mikir, ya. Pakai otak kanan itu loh, nggak usah mikir gitu loh. Ini duitnya kayak banyak banget dipikir-pikir gitu ya.
yang boleh dipikir itu kalau duitnya banyak gitu ya. Ini duit nggak ada apa mau dipikir gitu ya. Gak usah pakai mikir, coba jebret gitu ya. Dan coba yang belum pernah, coba sedekah yang ekstrim ya. Mungkin kalung kita, arloji, handphone ya, silakan. Yang sudah tolong duduk, saya kasih materi penutup. Wah ini kalau ikut seminar ya, setengah hari gini bayarnya lumayan itu ya. Bayarnya bisa 1,5 juta itu, beneran itu ya. Ikut seminarnya Bu Eli, ikut seminarnya saya gitu ya. Ikut trainingnya Pak Wafi, Ustadz Wafi, wah itu bisa 1,5 juta itu, setengah hari gitu. Di sini bayar berapa tadi? Nah, nggak pakai bayar toh, dibayarin sama Allah kan? Nah, oke, yang teman-teman barusan sedekah, ada perasaan enak nggak dalam tubuhnya? Enak? Nah itu endorfin meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Kalau sakit-sakit besar, tergantung tadi ngasihnya berapa, ya. Tumor pakai 10.000, ya nggak bisa lah gitu ya. Kalau kutil masih bisa ya, cenut-cenut masih bisa gitu ya. Nah, mules-mules masih bisa mungkin gitu ya. Panu masih bisa mungkin ya. Spesial buat event malam ini, karena bersama guru saya Ustadz Wafi dengan Bu Eli, saya bawa Al-Quran saya. Kita mau lelang, ya. Mungkin yang sudah pernah ini ya, udah pernah ikut acara saya tahu bahwa kita sering melakukan acara sedekah seperti ini. Dan demi Allah dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah ngambilin duit, kita sedekahin semuanya. Makanya sampai sekarang saya nggak punya yayasan. Orang biasanya kalau kaya dikit, punya usaha dikit, biasanya pakai yayasan. Saya nggak ada. Saya salurkan ke yayasan orang lain. Saya niru Warren Buffett. Warren Buffett orang terkaya nomor 2, dia nggak punya yayasan. Dia salurkan pada yayasan orang lain. Simple banget. Ya, yang penting amalnya nyampe, menurut dia gitu. Ya. Nah ini juga kita buat sedekah semuanya. Uangnya boleh besok. Sekarang uang udah habis tuh. Ini kan harta rampasan perang nih ya. Nah, ini uangnya boleh besok. Ya, besok kasih panitia, besok hubungi dompet duafa, uangnya boleh besok. Ini Al-Quran saya, siapa yang mau boleh ya, kita lelang sama-sama, berapapun hasilnya kita sedekahin. Oke? Kalau saya lepas dengan harga 200.000, ada yang mau nggak? 200.000? Ada yang lebih? Berapa? 500? Ada yang lebih dari 500? Berapa? Berapa? 7,5? Ada yang lebih dari 7,5? Hah? 1 juta? Ini mahasiswa saya nih, mahasiswa aja berani nih ya, 1 juta coba. 1,5? Ada yang lebih dari 1,5? Ya, saya doakan siapa yang punya Al-Quran ini disegerakan hajat-hajatnya dan mudah-mudahan rezekinya lebih berkah, lebih berlimpah, lebih bersih. Ya, amin. Berapa Pak? Berapa? 3 juta. Otak kanan langsung lompat ya. Ya, nah 3 juta. Itu otak kanan ya, nggak urut ya. Ada yang lebih dari 3 juta? Berapa Ibu? 5. Oke, 5. Ada yang lebih dari 5? Angka 5 bagus ya, tapi kalau rukun iman itu 6 itu, ya. 6 ya, jadi 6 tuh bagus juga kayaknya gitu ya. Ada yang lebih dari 5? Nggak nyesel nih. 5 1 kali, 5 2 kali. Jangan ketawa-ketawa aja Pak, nawar gitu ya. Berapa Pak? 6, oke. Ada yang lebih dari 6? 6 angka bagus, tapi kalau di Al-Quran tuh paling sering yang muncul tuh angka 7. Beneran? 7, beneran? Coba lihat. Ya. Ada yang lebih dari 6? Berapa? 9, berapa itu? 9. 9, oke. Ada yang lebih dari 9? 9 bagus itu. Cuma ada itu kisahnya memang 10 perintah Tuhan, ya. Jadi 10 tuh kayaknya bagus juga itu menurut saya. Ada yang lebih dari 9? 9 1 kali. 9 2 kali. Gak nyesel nih. Nawar, gak usah foto-foto ya. Wah ini Indonesia ini apa aja mau difoto gitu ya. Umat Kristiani itu mau makan ya doa dulu gini gitu ya. Kita nggak foto dulu ya. Nah makanan difoto. Udah terlanjur dimakan dimuntahin lagi sama dia gitu ya. Difoto lagi ya. Ada yang lebih dari 9? 9 1 kali. 9 2 kali. 9 3 kali. Sah? Oke, silakan maju Ibu, Mbak. Ya, silakan maju. Wah, luar biasa ini ya. Ya.
Boleh tahu tadi yang nawar di bawahnya siapa? Angka 7 tadi ada nggak? 7. Pak. Oh 3 tadi ya? Oke, ada yang 5 atau 7 tadi siapa ya? Berapa tadi? 6. Pak, boleh nggak saya kasih Al-Quran lebih kecil Pak? Tetap sedekahnya 6. Hah? Oke, tadi yang 5 ada nggak? Yang 5 tadi ada nggak? Boleh nggak Ibu? Sedekahnya tadi berapa? 5 juta, saya kasih Al-Quran lebih kecil boleh nggak kira-kira? Ridho? Oke, silakan maju Ibu. Ini ibu-ibunya luar biasa nih ya. Bapak-bapaknya nggak ngancung lagi sudah ya. Nah, uangnya di ibu-ibu soalnya ya. Ya, dengan Ibu siapa? Anissa. Oke. Ya, silakan maju. Kira-kira Bu Anissa punya hajat apa? Biar didoakan nih sama orang-orang soleh nih, biar diaminkan. Yang pertama, saya ingin memiliki pendamping hidup yang soleh, yang bisa membimbing saya di dunia dan akhirat. Yang kedua, saya ingin anak saya kembali kepada saya, karena saat ini saya terpisah dan begitu sangat berduka. Ya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang diimpikan oleh Bu Anissa dan mungkin juga impian-impian yang beliau tidak ucapkan, Allah mudahkan semuanya ya. Amin. Dan Allah segerakan dan Allah ridho dengan apa yang beliau impikan. Dengan Ibu siapa? Puspita. Bu Puspita. Kira-kira punya impian apa Bu? Biar didoakan nih rame-rame sama orang soleh. Ya, supaya saya berdoa supaya bisnis suami saya lancar, supaya saya bisa berhenti kerja. Mereka masih kecil. Saya ingin bisa mendampingi mereka. Ya, alhamdulillah tadi materi dari Bu Eli ya benar-benar masuk ke kita. Kita doakan semoga Bu Puspita bisa ya keluarganya bisa baik ekonominya sehingga beliau juga tidak harus bekerja, bisa mendampingi anak-anaknya. Karena anak tadi nilainya berapa tadi? 1 triliun lewat, 2 triliun lewat. Sayang kalau dilepas-lepas. Jaga benar-benar. Ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman di sini ini nuntut ilmu luar biasa. Masya Allah luar biasa saya bilang. Saya ngajar, teman-teman belajar. Mana yang lebih mulia? Yang belajar atau yang mengajar? Yang belajar. Dua-duanya mulia, tapi yang belajar itu lebih mulia. Ya, makanya belajar itu wajib. Udah tua sekalipun wajib. Oke, wanita pun wajib. Kalau mengajar cuma anjuran. Kita nggak ngajar pun ya itu nggak apa-apa gitu. Cuma anjuran aja. Sampaikan 1 ayat, nah itu anjuran aja. Oke, tapi kalau belajar itu memang diwajibkan sampai ya dari lahir sampai kita ke liang kubur. Jadi teman-teman di sini insya Allah tuh ya derajatnya lebih mulia daripada saya sekarang. Ya, bahkan tadi dari waktu asar udah masuk ya jam 3:30 kan ke sini sampai sekarang ini dihitung iktikaf semuanya ini luar biasa. Dan doa-doa di sini ini persis kayak doanya kayak orang di taman sorga naik majelis zikir, majelis ilmu. Ya, makanya saya sangat menghargai teman-teman yang udah capek di sini jauh-jauh datang. Ya, ada yang dari perjalanannya 2 jam sampai ke sini ada? Ya, alhamdulillah jauh luar biasa itu. Ya, karena tadi jalanan ternyata lancar tuh, lancar tidak seperti disangka orang. Ya, lancarnya luar biasa ternyata. Orang karena takut akhirnya nggak pengen ke sini semuanya. Ya, nah jadi mudah-mudahan di sini teman-teman karena insya Allah berada kayak di taman sorga nih, ya majelis yang sangat mulia ini di masjid juga dari asar tadi sampai sekarang. Insya Allah apapun hajat kita mungkin kita nggak ucapkan, insya Allah dimudahkan semua sama Allah ya. Dan saya pribadi dengan tulus hati, begitu juga Ustadz Wafi pasti mendoakan hajatnya teman-teman. Saya mikirnya simpel aja, kalau hajat saya pengen dimudahkan sama Allah, saya doakan hajatnya orang lain. Nah itu akan memudahkan hajatnya kita. Oke, kayak teman-teman naik pesawat gitu ya, pesawat goyang. Pengen nggak pesawatnya tenang? Pengen kan? Nah doanya gimana? Doakan jemaah umroh yang lagi terbang. Kasihan mereka kalau goyang, udah tua-tua. Doakan mereka. Ya. Nah itu nanti fadilahnya nyampe buat kita. Mudah-mudahan gak goyang. Andai kata goyang juga, ya Allah mantapkan hatiku. Kalau memang engkau maunya goyang di pesawat, mantapkan hatiku tetap tenang. Itu aja. Ya. Nah jadi doakan orang lain, itu akan memudahkan doanya kita. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ya. Terima